Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh guru besar, senior, dan sejawat. Peserta TAS, tanya apa saja. Kita sekarang sudah melewati TAS yang ke-100 ya. Sudah ada milestone 100 episode TAS. Sekarang episode TAS yang ke-101. Mudah-mudahan TAS bisa tetap eksis, tetap continuous, bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk TS para SPOG. Baik, tes 101 ini nanti adalah topik mengenai opginsos, peran SPOG dalam upaya penurunan kematian ibu melalui USG obstetrik dasar terbatas oleh dokter umum. Dengan narasumber Dr. Rizky Pranadian, SPOG, Dr. Hanifah Erlin, SPOG Magister Manajemen, dan moderator Dr. Muhammad Yusuf, SPOG Spesialis Opginsos. Ya, rasanya ini adalah isu yang sangat relevan dengan kondisi terkini. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusi bersama. Baik, berikutnya saya mohon kepada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kepada Dr. Brahmana Askanda, SPOG, Subspesialis Onko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Yusuf, Dr. Rizky, Dr. Erlin, juga semua partisipan rutin jam 10 mengenai USG topik pada pagi hari ini. Nah, USG obstetrik terbatas itu kan banyak dibahas di grup-grup ya, termasuk kita melatih kepada dokter umum dan lain-lain. Tetapi ini penting mempunyai daya ungkit untuk menurunkan angka kematian ibu, cuman gimana pengaturannya dan lain-lain, nanti temuan di lapangan bagaimana, itu yang saya perlu diskusi, yang perlu kita mendapatkan informasi dari panjenengan semua, bisa didiskusikan dalam 1 jam ini. Mungkin dari saya demikian, Dr. Pandu terima kasih, Dr. Fida, Dr. Seto, mengawal acara TAS dari minggu ke minggu sampai yang sudah ke-101 saat ini. Terima kasih banyak. Acara mudah-mudahan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Berikutnya langsung saja saya serahkan kepada moderator, kepada Dr. Muhammad Yusuf, SPOG Subspesialis Opginsos, untuk bisa memimpin acara. Baik, terima kasih Dr. Pandu. Pertama yang terhormat Dr. Brahmana selaku Ketua ID Cabang Surabaya, selaku Ketua Departemen Obgyn FK UNER, dan KSM Obgyn Rumah Sakit Dr. Sutomo. Yang terhormat juga para guru-guru kami di sini ya, guru besar, senior, sejawat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya, ke-101 TAS tadi dikatakan Dr. Brahmana. Insya Allah kita dalam kondisi sehat ya, bisa diskusi dengan enak pada pagi hari ini. Topik ini highlight juga ya, sangat menarik ya. Karena belum kita buka saja sudah ada pertanyaan ya terkait topik ini ya, peran SPOG pada USG dasar terbatas. Nah, sudah mulai jalan ya, mulai tahun mungkin pertengahan tahun kemarin ya. Mungkin kami bertiga ini termasuk ya, Dr. Pandu juga ya dilibatkan dalam pelatihan USG dasar terbatas, sudah running ya. Awal mulanya mungkin sekitar bulan 5 ya. Dr. Rizky juga ikut waktu itu yang blended learning di launching sama PP Pogi. Waktu itu semua perwakilan dari daerah ikut ya. Jadi misalnya Surabaya itu menunjuk kalau nggak salah 2 atau 3 puskesmas dan daerah-daerah lainnya. Kemudian Dr. Elin dan Dr. Rizky ditunjuk sebagai ini ya untuk hands on-nya ya di masing-masing puskesmas. Kemudian bergulir ya, terus bagaimana peran SPOG di sini ya. Karena mungkin ini ya saya share ya, ini nanti menarik menjadi pokok bahasan kita pada bagaimana kita menyikapinya. Izin share ya. Nah, kalau kita menyikapi ini seperti apa ya? Jadi ini baru ya. Jadi ada workshop ya, Kabupaten Malang ini ya. Prak 5 namanya ya, workshop latihan USG ANC untuk dokter umum dan bidan. Wah, ini menarik ini ya. Dokter umum juga, bidan juga disasar dalam rangka pemenuhan Permenkes 3 tahun 2023. Sampai saya buka ini apa hubungannya ya USG dasar terbatas dengan Permenkes ini tentang BPJS ini ya. Ini tentang perubahan tarif ya. Memang
sangat sangat menarik sekali ya untuk diikuti ya, karena ada nilai rupiahnya di Permenkes ini ya. Nah, di sini tentu ada biaya yang harus dikeluarkan pada peserta ya, dapat SKP ya untuk ID dan IB-nya ya. Tapi di sini sama sekali tidak melibatkan benderanya sih tidak tampak ya, bendera POGI atau ID di sini tidak tampak. Pasti di tempat-tempat lain akan banyak juga ya model-model iklan seperti ini ya. Nah, bagaimana kita ya di sini atau SPOG di sejawat semua bekerja menyikapi seperti ini ya. Kemudian bagaimana kita menyikapi Permenkes ini ya nomor 3 tahun 2023. Terus bagaimana kita menyikapi juga Permenkes yang terkait USG ini ya, ANC terbaru. Saya tadi diberi Dr. Rizky nomor 21 tahun 2021 ya. Saya baca peran SPOG di mana, peran dokter di mana ya. Terus apakah melibatkan peran bidan di dalam Permenkes tahun nomor 21 tersebut ya. Nah, itu yang bisa kita diskusikan. Mungkin ini dulu ya, Dokter Rizky mungkin ya bisa memberikan sikap atau apa sih yang dimaksud USG dasar terbatas ini dan bagaimana peran SPOG. Saya matikan ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih Dr. Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi para guru besar sekalian, teman sejawat, dan para peserta tes yang kami sayangi, kami hormati, bahwa memang isu USG dasar di Puskesmas ini sangat menarik sekali, karena memang ramai 2 minggu yang lalu ya di grup. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Tapi coba kita sikapi secara bijak terkait dengan USG dasar obstetri ini untuk dokter umum gitu ya. Saya izin share screen, Dr. Yusuf. Silakan. Ya, saya sekilas saja. Jadi memang sesuai tema tas pada pagi hari ini, peran SPOG pada program USG, memang jadi kita kaitannya memang harapannya teman-teman SPOG ini juga ikut berperan gitu ya, selain dokter umumnya. Jadi ada 2 Permenkes yang sudah muncul. Yang pertama Permenkes nomor 21 di tahun 2021, itu tadi sudah disampaikan Dr. Yusuf, dan ada yang baru adalah nomor HK 010775/2023 terkait dengan juknisnya, petunjuk teknis penggunaannya. Jadi kita coba lihat isinya. Kalau lihat dari yang Permenkes 21 2021 itu memang pelayanan kesehatan maternal atau ANC itu memang dapat dilakukan untuk atau dilakukan oleh dokter umum atau dokter spesialis sedikitnya 2 kali, yaitu pada trimester pertama dan trimester ketiga, dan itu akan termasuk pelayanan ultrasonografi. Jadi prinsipnya memang tujuannya untuk deteksi masalah penyakit atau penyulit atau komplikasi kehamilan. Nah, sekali lagi bahwa memang standar kompetensi dokter Indonesia 2012 menyatakan dokter umum mampu melakukan obstetri dasar terbatas secara mandiri, yaitu level 4. Dan dipertegas di Permenkes yang baru di nomor 75/2023 tadi, proses tersebut didapatkan melalui proses pendidikan dokter maupun pelatihan khusus yang telah terstandarisasi oleh Kementerian Kesehatan bersama organisasi profesi yang terkait, dalam hal ini jelas POGI. Jadi memang sudah jelas peran SPOG dalam kaitannya organisasi profesi itu adalah POGI ini sudah ikut melatih sesuai standarisasinya. Nah, diingatkan kembali bahwa peran dokter umum untuk USG itu di FKTP itu hanya sebagai penapisan awal, bila menemukan abnormalitas segera dirujuk. Jadi perannya adalah kolaborasi dengan SPOG di rumah sakit atau fasilitas tingkat lanjut. Di situ dokter umum tidak melakukan diagnosis, tata laksana, pemeriksaan ginekologi, kelainan janin, trimester kedua, jadi tidak ada seperti itu. Jadi memang hanya sangat terbatas sekali, ya. Dan itu jelas juga tertuang di modul pelatihan USG obstetri dasar terbatas
bahwa memang perkumpulan POGI melalui Pokja USG itu berusaha membantu Kementerian Kesehatan dengan pemeriksaan ternatalnya dengan bantuan USG, ya. Jadi dengan supervisi SPOG di rumah sakit rujukan. Jadi perannya teman-teman SPOG itu adalah memang supervisi di rumah sakit rujukan. Dan itu memang yang terpilih oleh POGI cabang. Jadi sudah jelas bahwa memang peran SPOG ini harus bisa berkolaborasi dengan dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat 1, dalam hal ini mungkin puskesmas. Sampai saat ini masih puskesmas. Dan memang ditekankan sekali lagi hanya screening awal kondisi abnormalitas, bukan untuk menegakkan diagnosis dan melakukan rujukan. Jadi hanya melakukan rujukan. Dan yang paling penting adalah bisa juga mendokumentasikan di buku KIA di yang 2020. Jadi artinya memang USG-nya bukan hanya USG saja, jadi USG dan didokumentasikan sebagai nanti akan diminta oleh Dinas Kesehatan itu adalah K5. Jadi kunjungan kelima ini adalah USG trimester 1 dan trimester ketiga. Jadi sudah harus ada datanya. Nah, ini yang harus diisikan di USG trimester 1 dan trimester ketiga. Sangat jelas, sudah tidak ada yang aneh-aneh gitu ya, sudah sangat jelas terbatas sekali. Dan ini yang terbaru, kita baca lagi di yang nomor Kemenkes 75/2023, bahwa tujuan khususnya tetap saya bold di sini adalah teman-teman meningkatkan kolaborasi yang efektif dengan dokter spesialis di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Jadi memang harus dibantu teman-teman dokter umum ini di FKTP-nya gitu. Jadi memang harus disupervisi juga seperti itu. Dan untuk rujukan, kasusnya rujukan sangat jelas. Jadi contohnya beberapa ada 12 kasus di sini. Bila menemukan ada yang tidak kesesuaian atau abnormalitas, itu memang segera dirujuk ke SPOG. Jadi sebenarnya hanya menapis gitu ya, jadi tidak mendiagnosis sama sekali. Gitu. Ya, jadi beberapa kasus di sini bisa lihat hamil atau tidak, misalnya kantong kehamilannya intra atau ekstrauterin. Kalau di trimester ketiga mungkin jumlah air ketubannya kesan sedikit atau kesan banyak, posisi ya. Jadi posisi bayi, nah itu memang harus segera dirujuk gitu ya untuk mendapatkan konfirmasi atau evaluasi lagi oleh teman-teman SPOG di rumah sakit. Nah, ini kita ada hasil survei cepat pelayanan antenatal dengan USG oleh Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu Anak pada tahun 2022, bahwa di situ dinyatakan sebanyak 532 puskesmas yang sudah punya USG. Itu 91% dokter umumnya telah melakukan pelayanan USG pada saat antenatal. Dan alhamdulillahnya di situ menunjukkan istilahnya berita yang gembira ya menurut kami ya. Jadi bahwa memang 3 bulan terakhir itu banyak rujukannya itu sudah terkait dengan deteksi dini, terkait dengan bantuan USG, yaitu malpresentasi janin, kelainan letak plasenta, atau ada bayi abortus, IUFD, atau kelainan ketuban yaitu oligo atau poligami. Jadi sebenarnya meningkatkan deteksi dininya juga baik. Jadi juga di tahun 2023 itu terkait dengan pemantauan dan pembinaan itu memang tetap dipantau ya secara etik dan aspek hukumnya jelas bahwa sesuai dengan di sini, dan memang pemantauan kualitas pemeriksaannya pun itu dipantau oleh istilahnya oleh dokter SPOG di tingkat lanjut. Jadi sekali lagi teman SPOG juga punya peran banyak dalam terkait dengan USG objektif dasar terbatas ini. Jadi seperti itu. Dan untuk pembinaan juga melibatkan organisasi profesi dalam hal ini POGI, jadi untuk dan juga bisa memanfaatkan jaring layanan antenatal serta pengampuan oleh rumah sakit dalam hal ini pasti teman-teman SPOG. Jadi seperti itu Dr. Yusuf, kalau dari saya bahwa memang sebenarnya peran SPOG masih banyak. Jadi mungkin yang hal-hal yang mungkin mohon maaf ditakutkan oleh teman-teman SPOG yang di beberapa ramai di grup itu, menurut saya tidak ada ya sebenarnya gitu. Masih malah diharapkan adalah kolaborasi yang baik sekali antara dokter umum di fase 1 dan dokter SPOG di rumah sakit dalam artian untuk penanganan maternal secara komprehensif. Seperti itu, Dr. Yusuf dari saya.
Baik, terima kasih Dokter Rizky ya. Alhamdulillah ya, mungkin Permenkes yang terbaru yang tahun ini ya baru keluar ya, itu sudah jelas ya arahnya kemana, tugas kita seperti apa ya, bahwa kita wajib ya melakukan supervisi, kemudian melakukan evaluasi ya. Pentingnya kita membina rujukan ya di sana ya. Nah, kemudian tadi terkait buku KIA, mana-mana halaman-halaman yang memang itu kompetensi ya, kompetensi dokter umum yang harus diisi ya. Jadi sudah jelas sekali buku KIA terbaru itu ada halaman 5, halaman 6, halaman 9, dan halaman 10 ya. Itu wajib diisi oleh dokter di FKTP ya. Dan FKTP di sini ini masih diutamakan di puskesmas ya. Nah, tetapi yang menarik ya, kemarin mungkin Dokter Erlin ikut juga ya. Waktu kita diskusi Jawa Timur ya, POGI, ada yang menyambut baik ya tentang USG dasar terbatas ini ya. Aware ya, kepedulian para dokter-dokter ya, sejawat kita yang di puskesmas ini jauh lebih sekarang ya. Jadi ikut masuk ke ruang KIA lah. Saya udah lama dulu saya di puskesmas, intinya saya itu enggak pernah masuk ruang KIA ya. Tapi sekarang enggak bisa seperti itu lagi ya, karena ada Permenkesnya ya, ada buku yang harus diisi ya, ada kompetensi yang harus dijalankan. Itu dokter ya harus masuk ruang KIA, dokter harus melakukan screening, dokter harus melakukan pengisian buku KIA 5, 6, 9, 10 itu tugas dokter ya, bukan bidan ya, jelas sekali karena di dalam buku itu dan di dalam Permenkesnya ya. Artinya dan yang penting negara mengakui lewat KKI ya 144 kompetensi. Dan itu penting dasar hukumnya di sana ya. Nah, nanti pendapat Dokter Erlin terkait ini juga ya. Ternyata kalau yang BPJS terbaru yang lagi kita ributkan yang nomor 3 tahun 2023. Nah, di situ memang menggoda semuanya ya, termasuk yang di FKTP. FKTP itu mau puskesmas, mau dia itu yang non puskesmas, karena ada nilai rupiah yang dibayarkan ya. Kalau dokter yang mengerjakan itu 140.000 di puskesmas ya. Saya baca tadi kalau misalnya dia klinik Pratama ya, itu dapat 170.000 ya. Kalau misalnya yang mengerjakan dokter tanpa USG itu juga ada yang dibayarkan ya. Atau misalnya di puskesmas nggak ada dokternya, kemudian hanya ada bidan, itu juga ada nilai rupiahnya di Permenkes terbaru itu ya. Jadi berbeda-beda ya. Makanya kenapa sekarang banyak bisa jadi ya pelatihan-pelatihan yang kita tahu sendiri bagaimana kita bisa melatih itu kalau kita sudah pernah standarisasi ya. Apa yang standar yang harus kita berikan? Ya, tadi Dokter Rizky sudah menyampaikan apa-apa sih yang boleh kita ajarkan. Jadi jangan-jangan nanti kita belum standarisasi, belum kita itu punya keterampilan untuk melatih, malah kita memberikan keilmuan yang melebihi apa yang sebenarnya diminta oleh Pokja USG ya. Nanti kita bicara juga ya bagaimana kita menyikapi dengan Pokja kita, Pokja USG di PP Pokji. Silakan Dokter Elin. Iya dok. Terima kasih Dokter Brahmana, Dokter Pandu, dan juga Dokter Yusuf. Jadi tadi sudah diberikan pendahuluan oleh Dokter Rizky dan sudah lengkap sekali. Jadi terkait tadi yang ditunjukkan Dokter Yusuf di awal ini saya juga bingung kaitannya dengan Permenkes yang 2021 tadi ya dok ya. Yang apa namanya terkait dengan kapitasi, biaya kapitasi. Nah itu juga masih membingungkan hubungannya apa. Tapi memang yang kita pakai adalah yang tadi di-share oleh Dokter Rizky ya. Jadi itu ada juknis lengkap tentang penggunaan dari USG dasar terbatas oleh teman-teman dokter umum di fase 1. Jadi sebenarnya keputusan Menteri Kesehatan ya. Jadi tahun 2023. Jadi di situ bahkan sampai pemeliharaan USG-nya pun juga diberikan gitu. Dan nanti tentang peranan SPOG sendiri tadi sudah banyak disinggung. Inilah yang kita tekankan ya pada kesempatan kali ini bahwa sebenarnya USG dasar terbatas yang dilakukan oleh teman-teman dokter di Vaskes 1 ini sebenarnya
tidak terlepas dari ANC terpadu yang harus diberikan untuk semua pasien hamil. Jadi memang kaitannya dengan upaya untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi ini adalah untuk mendeteksi faktor resiko dalam kehamilan maupun persalinan yang tidak dideteksi sebelum kehamilan, tidak ada faktor resiko sebelumnya. Jadi di situ sudah jelas bahkan kasus-kasusnya juga sudah dimasukkan ya. Tadi sudah bagannya sudah disampaikan Dr. Rizky juga. Jadi seperti oligohidramnion, polyhidramnion, anencephal, kemudian juga masalah posisi plasenta, letak janin, di mana di situ tidak ada keluhan yang muncul di pasiennya gitu. Yang di waktu-waktu yang lalu pada saat mungkin masyarakat kita kan masih terbatas sekali ya, banyak sekali yang dengan tidak ada aturan ini sebelumnya karena tidak ada akses ke SPOG dan sebagainya, maka tidak terdeteksi ini yang tadi. Jadi mungkin ini saya pendekatan ke arah kasus ya. Jadi mungkin pasien ujuk-ujuk perdarahan, pasien ujuk-ujuk IUFD gitu tanpa diketahui ternyata sebelumnya memang oligohidramnion gitu, di mana kadang-kadang oligohidramnion itu tanpa faktor resiko yang jelas dari si ibu, ada pengaruh nutrisi dan sebagainya. Jadi sebenarnya hal-hal ini yang coba diupayakan untuk bisa dideteksi lebih lanjut di vaskes primer. Dan sekali lagi memang teman-teman di vaskes 1, para dokter umum itu juga harus menyadari bahwa posisi pemeriksaan USG itu sama sekali tidak terpisah dengan ANC terpadu. Bahkan pada saat kita melakukan, teman-teman dokter melakukan USG, seyogyanya sudah mengetahui riwayat pasien ini sejak awal sebelumnya apa gitu ya. Jadi bukan hanya menerima pasien datang, tahu trimester berapa, USG dan selesai. Sama sekali tidak seperti itu. Jadi justru USG yang baik akan memberikan satu dampak yang benar gitu ya, satu tata laksana yang benar apabila memang dikaitkan dengan riwayat ANC sebelumnya, kemudian faktor resiko yang mungkin dimiliki oleh pasien yang belum terdeteksi, kemudian juga terkait dengan rujukan. Jadi ini yang tidak akan berubah ya. Justru yang diharapkan bahwa USG yang dilakukan oleh teman-teman di vaskes 1 itu dapat meningkatkan rujukan yang memang terdeteksi beresiko atau bermasalah gitu. Jadi nanti juga terkait dengan pemantauan itu ada gitu. Jadi jumlah kasus yang dirujuk dari berdasarkan hasil USG, kemudian kasusnya apa, kesesuaian antara hasil USG di vaskes primer dengan hasil USG di FKRTL itu juga masuk dalam pemantauan. Begitu. Jadi sebenarnya ini kita harapkan justru membantu gitu ya. Jadi yang contohnya misalkan USG di trimester 1 untuk menentukan usia kehamilan. Kita sendiri merasakan mungkin berapa banyak pasien-pasien yang tidak ada data USG di trimester 1. Entah pasiennya tidak berangkat waktu diminta untuk ke SPOG, pasiennya tidak punya biaya, tidak ada pembiayaan BPJS dan sebagainya bermasalah dan seterusnya. Sehingga usia kehamilan itu tidak bisa lagi kita tentukan dengan seksama gitu. Apalagi kalau pasiennya ternyata resiko tinggi, di mana kita harus menentukan kapan dia harus diterminasi, itu jadi satu hal yang tricky kalau nggak ada USG di trimester 1 gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan terpikirnya untuk dasar dari kebijakan ini ya. Jadi jangan difikirkan bahwa ini akan menjadi satu hal yang negatif. Dan tentunya ada upaya-upaya untuk mengontrol itu. Jadi bagaimana nanti SPOG bisa membina teman-teman dokter di vaskes primer untuk mengetahui batasan-batasannya, kemudian juga untuk mengetahui bagaimana posisi USG ini dalam ANC terpadu, kemudian juga dalam membantu tata laksana pasien untuk jadi lebih baik. Dan tadi terkait dengan kewenangan klinis ya. Jadi setahu saya memang kewenangan klinis ini masih di dokter dan atau spesialis, dan juga tingkatan-tingkatannya berjenjang itu juga jelas diatur. Jadi kalau USG dasar terbatas, kemudian kalau dirujuk ke SPOG ada dasar madya dan lanjut, ini semua sudah ada aturannya dengan jelas. Sehingga kalau kewenangan klinis tadi ditanyakan, ada tadi itu ya pelatihan untuk bidan dan dokter. Nah ini saya juga ikut bertanya gitu akhirnya. Ini kontrolnya harusnya dengan kewenangan klinis yang sudah jelas tidak ada seperti itu. Mungkin itu dari saya, Dr. Yusuf ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan.
Monggo. Iya, terima kasih Dokter Iya. Evelyn. Ya, jadi kalau dari diskusi di luar ini ya, di kalangan kita sendiri ada yang menyambut positif tentu ya, yang bekerja di rumah sakit daerah karena merasa rujukannya jauh lebih dini ya, rujukan yang terencana ya. Kalau hal itu semua terjadi, ya harapan kita kan ujung-ujungnya kan bagaimana kita bisa morbiditas dan mortalitas yang bisa kita tekan serendah-rendahnya kan. Itu harapan kita semua ya. Nanti memang waktu yang akan membuktikan ya manfaat atau mudaratnya seperti ini. Tetapi harus mungkin kita ingatkan semua ya di sini ya bahwa di dalam KKI itu sudah diatur. Artinya legalitas negara itu sudah mengakui ya. Nah, tugas kita mungkin di sini ya sebagai SPOG cara kita menyikapinya ya, seperti apa ya. Nah, selain itu pengakuan negara, kemudian juga ada ini tadi ya Permenkes yang terbaru tentang BPJS yang non kapitasi itu juga ya. Nah, dikatakan di sana itu boleh ya puskesmas, kemudian di FKTP yang lain ya. Itu juga sudah jelas di sana ya, dan sudah jelas juga diatur yang boleh melakukan tadi Dr. Rizky menjelaskan trimester 1 itu dapat sekali, kemudian kunjungan kelima ya, jadi kunjungan ke-1 dan kunjungan kelima itu yang dibayar ya, dan sebenarnya di rumah sakit pun itu juga kalau dilihat dari yang Permenkes yang 21 ya, bukan yang BPJS ya, tentang BPJS itu dokter atau spesialis ya, artinya tanpa kasus rujukannya pun itu 2 kali boleh dikerjakan ya, yang kunjungannya kan minimal 6 kali itu, dan kunjungan pertama dan kelima itu boleh saja sesuai Permenkes itu yang melakukan memang SPOG ya. Nah, ini sebelum kita satu-satu ya pertanyaan ya. Dokter Rizky kan melatih ya selama ini, bagaimana dok? Bagaimana seseorang itu dikatakan ya ibaratnya boleh dia sudah boleh melakukan USG dasar terbatas di FKTP-nya. Sampai sekarang kita masih latih puskesmas ya. Dokter Elin juga melatih ya. Terakhir kita memang melatih ke Sidoarjo sana. Silakan Dokter Rizky. Ya, terima kasih Dr. Yusuf, Dr. Elin. Tadi penjelasannya sudah jelas sekali bahwa memang jadi teman-teman yang kita sudah latih, teman-teman dokter umum yang sudah kita latih saat ini memang jadi kita masih mengutamakan teman-teman dokter umum di puskesmas. Jadi karena dalam kaitannya memang terkait dengan alasan pembinaan dan pemantauan ya Dr. Yusuf ya, jadi oleh Dinas Kesehatan setempat ya, dalam artian kota maupun provinsi nantinya. Jadi artinya maka dari itu karena bisa dipantau dan bisa dibina, jadi kita bisa juga ikut kepala fasilitator dari saya, Dr. Erlin, termasuk juga itu akan selalu dikonsuli secara live juga terkait misalnya ada istilahnya keraguan-raguan apa gitu. Jadi memang dari pelatihan USG obstetrik dasar terbatas itu dan memang ditetapkan oleh Pokja USG POGI itu memang masih harus menyerahkan 50 kasus ke Pokja USG atau ke fasilitator untuk kita evaluasi, baru bisa kita nyatakan dia ini kompeten atau bisa gitu. Jadi memang masih dalam pengawasan saat ini pun, walaupun teman-teman ini sudah di USG tapi masih dalam pengawasan kita. Jadi kita masih terkontak terus dengan mereka gitu. Jadi dalam Dokter Rizky, berarti yang pelatihan teori kemudian hands on 2 hari ya, itu ya, mereka semua akan dapat sertifikat apa Dokter Rizky? Kalau yang pertama mungkin masih attendance dok. Jadi habis itu baru nanti setelah mereka jalan, memang sesuai konsepnya dari Kemenkes. Habis itu selama 6 bulan ke depan ini beliau itu teman-teman dari dokter umumnya di puskesmas itu harus menyerahkan paling nggak 50 kasus dok. Jadi nah nanti kita untuk yang sudah hands on 2 hari, sertifikat yang dikeluarkan berupa attendant itu siapa yang mengeluarkan Dokter Rizky? Jadi selama ini memang masih dari ini kerjasama dok, kita mesti mengadakannya dengan Dinas Kesehatan Kota. Jadi kita kerjasama. Ya.
Jadi jelas kita sudah diampu oleh Dinas Kesehatan Kota dan organisasi profesi dalam artian POGI. Jelas. Dr. Elin mungkin ada yang ditambahkan dok terkait sertifikat, terkait kompeten atau attendance-nya, sertifikatnya? Iya, tadi sudah disampaikan Dr. Rizky sih dok. Jadi terkait dengan pelatihan ini banyak sekali yang ditanyakan ya. Jadi karena ini memang program pemerintah dan sudah jelas dari juknisnya tentang pemantauannya, ini juga penting, sehingga tidak bisa memang menyelenggarakan pelatihan itu tanpa koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Jadi Dinas Kesehatan setempat pun akan berkoordinasi dengan POGI cabang. Nah, di sini nanti akan ditentukan rumah sakit mana, SPOG mana yang ditunjuk untuk menjadi pelatih. Dan memang dokter-dokter tersebut akan diberikan materi-materi yang sudah terstandar gitu ya. Dan memang diharapkannya memang semuanya kalau bisa ikut TOT gitu ya dok ya. Tapi mungkin karena ada berbagai keterbatasan yang dialami, sehingga akhirnya standarisasi tersebut disampaikan ke SPOG yang ditunjuk ini dalam bentuk materi. Nah, ini yang sampai sekarang juga kita masih banyak menerima pertanyaan gitu ya, baik dari GP-nya langsung maupun dari rumah sakitnya, puskesmasnya gitu. Jadi sekali lagi sampai sekarang pun yang kita lakukan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kalau di Surabaya, Kota Surabaya, dan juga dengan POGI gitu. Jadi SPOG yang ditunjuk pun sudah ada dasarnya gitu ya. Jadi memang udah diminta oleh Dinkes dan POGI untuk melatih. Dan tadi harus berkomitmen juga gitu yang melatih ini dalam tadi sudah disampaikan 6 bulan selanjutnya ini akan bisa dihubungi secara online untuk konsultasi, kemudian juga memantau hasil-hasil USG dari pesertanya gitu. Jadi tidak berhenti pada sesi pelatihan baik materi maupun hands on-nya gitu. Karena ya ini masih kita upayakan untuk berjalannya itu bisa masuk dalam sistem dengan baik dan tidak ada yang keluar dari jalurnya gitu ya. Karena ini ada batasan-batasannya, kemudian masih tercakup dalam ANC terpadu dan juga bagaimana rujukan yang dilakukan setelah program USG dasar terbatas ini berlangsung. Gitu Dr. Yusuf kira-kira. Iya, terima kasih Dr. Erlin ya. Ya. Jadi selama ini ya yang sudah kita kerjakan ini insya Allah masih belum lewat setengah tahun ya, tapi memang animonya begitu besar ya terkait adanya Permenkes ini ya, sudah ada 3 yang menaunginya ya. Kemudian jumlah kita itu jumlahnya hampir 5.000 ya, tapi GP itu jauh lebih banyak ya. Yang di FKTP puskesmas atau non puskesmas kan bagaimana kita mengejar ya, pasti kan mereka kan kepengen dan lain sebagainya ya, dan kita itu modelnya itu yang namanya pelatihan ya, semua pelatihan ini kan meningkatkan skill ya, sampai kompetensi ya. Kompetensi itu tidak lepas dari bukan hanya kita memberikan materi, kemudian bukan hanya kita memberikan hands on 2 hari, tetapi masih ada kelanjutannya ya. Mereka logbook mereka itu ya menyerahkan hasil USG 50 ya yang nanti akan dinilai ya, dan step-step itu. Jadi kita nggak bisa yang kita nggak bertanggung jawab hanya memberi mereka pelatihan ya, hands on-nya juga yang tidak standar ya, kemudian langsung melepas mereka ya tanpa pengawasan, tanpa membimbing mereka, tanpa mereka nggak bisa kontak ya, hanya mengandalkan jumlah angka yang sudah kita latih ya, tanpa kita mengevaluasi, tanpa kita melihat hasil-hasil USG yang 50 kali ya, yang 6 bulan itu ya, Dr. Erlin ya. Memang sebagian ya, setahu saya mungkin tapi Pokja USG pasti punya ini ya, punya angka ya, siapa sih yang sebenarnya pernah dilatih ini ya sebagai trainer ya. Kemudian kalau ini saya rasa nanti mudah-mudahan Pokja USG sendiri akan mengeluarkan ya sistem pembelajaran jarak jauh, karena kita semua ini SPOG, kita itu kompeten melakukan USG dasar, intinya kan seperti itu ya. Nah, ini USG dasar terbatas, apakah itu nanti akan diatur ya? Otomatis kita
bisa langsung mengajar, atau kita melihat panduannya nanti di program yang akan dikeluarkan oleh Pojok USG ya, lewat pembelajaran jarak jauh ya. Karena memang tidak semua kan, misalnya USG dasar terbatas itu apa, saya yakin tidak semua sejawat kita itu tahu item yang diajarkan itu apa saja. Kemudian apa kewenangan GP yang sudah kita ajar ya, kesimpulan apa yang mereka boleh buat, kemudian kapan saat mereka merujuk. Dan hal-hal yang saya sebutkan tadi itu tentu kita juga harus belajar dulu ya. Oh, ternyata nggak semua ilmu yang harus kita berikan ya. Kemudian bagaimana menyikapi kalau ternyata mereka ini di luar itu ya, mereka melakukan praktek sendiri ya, melakukan USG di luar buku ANC tersebut ya, kemudian melakukan treatment sendiri. Tentu itu di luar kompetensi yang diberikan ya. Kalau ada terjadi sesuatu pasti akan terjadi medical legal nantinya di sana ya. Ini Dr. Rizky, Dr. Elin, mungkin ini tadi mungkin apa yang kita bicarakan ini sebagian sudah menjawab ya apa-apa pertanyaannya. Ini Dok, saya ulang pertanyaannya kembali ya, boleh kita baca sama-sama ya. Ya. Nah, sebagai SPOG di daerah, Dinkes diminta melatih ya, regulasinya seperti apa. Tadi mungkin Dr. Elin sudah menjelaskan itu ya. Jadi selama ini masih terafiliasi sama Dinas Kesehatan ya. Jadi nggak liar ya, nggak bisa seperti itu ya. Nanti ada pertanyaan di sini, ternyata kalau ujung-ujungnya klaim-klaiman BPJS, nah BPJS ternyata punya screening tersendiri ya. Kemudian ini tadi evaluasi supervisi setiap dokter yang sudah dilatih itu sudah dikerjakan. Dr. Elin tadi sudah menyebutkan ya. Jadi nggak latih kemudian lepas, tidak ya. Kemudian ada logbook yang harus diisi untuk 6 bulan ya, sampai sertifikat kompeten itu didapat ya. Kemudian terkait ini untuk dinas ya, nggak boleh pindah dan lain sebagainya ya. Kemudian nah beda-beda speknya itu kita temui juga ya saat melatih ya Dr. Elin ya. Beda-beda ini USG ini sebenarnya speknya, misalnya ini cocoknya untuk kardiologis, cocoknya untuk misalnya TKV dan lain sebagainya. Itu kita temui, tapi paling enggak itu dasar itu sudah ada kok ya. Hampir semuanya kita enggak kesusahan ya. Walaupun mereknya macam-macam, ada malah sekarang buatan Indonesia kalau nggak salah ya, kemarin kita lihat itu ya. Ya, betul. Sudah 80% kandungan lokal itu. Nggak ada masalah dok, itu sudah ketemu ya. Kemudian ini sudah ya logbook, ini tadi sudah dijawab Dr. Erlin ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah ini Vaskes Klinik Pratama ini yang bekerja dengan BPJS ya. Mungkin ada pendapat Dr. Rizky dan Dr. Erlin nih terkait pertanyaan ini. Monggo Dr. Elin, nggak apa-apa dok. Oke, jadi memang semua FKTP ya dok, jadi termasuk Klinik Pratama, tapi ini juga kembali lagi kepada juknisnya bahwa memang harus melalui Dinas Kesehatan dan juga nanti tentang pelaporan. Jadi pelaporannya ini diatur sama juknisnya juga. Jadi tidak hanya direkam medis di buku KIA, tapi juga di e-cohort ibu, yaitu sistem informasi yang dikembangkan oleh Kemenkes ya. Jadi ini nanti juga ada, jadi hasil pemeriksaan USG itu dituliskan di menu screening trimester 1 dan screening trimester 3 di e-cohort. Jadi ini betul-betul harus link dengan Dinas Kesehatan. Kemudian juga Dinas Kesehatan ini punya kewajiban juga gitu. Jadi nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota nanti melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, isi laporannya itu ada tadi K1 K5, kemudian jumlah dan jenis kasus yang dideteksi dengan USG di setiap FKTP, jumlah dan jenis kasus yang dirujuk, kemudian jumlah ibu hamil yang melakukan ANC di FKTP atau akhirnya dirujuk tetap ke FKRTL, kemudian jumlah ibu bersalin yang akhirnya dari hasil USG itu diputuskan tetap di FKTP atau FKRTL, itu semua nanti Dinas Kesehatan harus melaporkan. Jadi ini nggak bisa ucul-uculan gitu ya, kayak saya pengen pelatihan, saya pengen meng-USG di klinik saya FKTP. Ini harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan yang berkoordinasi dengan POGI mengenai penentuan pelatihnya dari mana dan siapa, begitu. Jadi kira-kira itu, Dr. Yusuf ya. Saya nambah sedikit, Dr. Yusuf. Ya, sangat setuju dengan Dr. Elin bahwa semua itu terpantau
apalagi sekarang punya kewajiban, ini Dinkes lagi mengejar-ngejar Puskesmas untuk ini mendapatkan tadi data semua yang disebutkan Dr. Elin tadi itu karena dalam kaitannya harus masuk semuanya ke e-cohort atau Simatneo, Dok. Jadi memang aplikasi resmi dari Kemenkes ini karena buat data dari Kemenkes, Dok. Jadi memang ini bulan ini karena kemarin dari teman-teman DKK itu sudah ngejar-ngejar, sudah harus ada datanya. Jadi memang masih harus berkontak dengan dinas kesehatan. Jadi belum bisa dengan yang mandiri ya, jadi belum bisa sampai saat ini. Belum ada juknisnya, nggak tahu. Memang kalau master plan-nya mungkin ada, jadi mungkin yang ke klinik Pratama atau mandiri bisa, tapi belum ada juknisnya. Jadi kita nggak berani atau jadi kita hanya mengutamakan masih yang berkolaborasi dengan dinas kesehatan. Gitu, Dr. Yusuf. Baik, jadi kalau saya tangkap ya, jadi jawaban-jawaban ini adalah bahwa walaupun di Permenkes terbaru nomor 3 2023 itu yang seolah-olah FKTP itu boleh mengerjakan dan lain sebagainya, mungkin juknisnya tidak sesimpel itu ya. Ternyata ada e-cohort yang harus diisi atau Simatneo-nya dan lain sebagainya, itu yang terlink sama dinas kesehatan. Makanya di sini juga ada pertanyaan nggak sekonyong-konyong BPJS mau membayar ternyata. Nah ini yang hati-hati ya, yang menjual pelatihan-pelatihan ini ya. Nah tadi disebutkan pelatihan ini adalah koordinator pertamanya adalah dinas kesehatan ya, terkait kepentingan mereka ya, terkait cohort dan lain sebagainya itu tadi ya. Jadi kalau misalnya ada permintaan dan lain sebagainya, lebih baik diarahkan ke dinas kesehatan. Nanti dinas kesehatan akan bicara dengan POGI cabang atau komisariat setempat ya. Nah, nanti di sanalah akan dibicarakan. Nah, siapa yang akan bergerak di sini ya, Pokjanya atau P2KP-nya atau P2KS-nya atau P2KT-nya ya misalnya kalau bisa mereka ya. Jadi organisasi profesi ini yang bisa menjawab ya tingkat cabang tentunya ya. Kemudian, nah yang mengajarkan tadi ya sudah kita bahas ya untuk dokter umum karena kalau nggak tahu standarisasinya nanti apa yang mau diajarkan, apa materi yang harus diajarkan, ya kan repot nanti kalau ditanya. Mending menanyakan langsung ke POGI cabangnya, nanti POGI cabang akan koordinasi dengan Pokja USG seperti itu ya. Kalau ada hal seperti ini ya. Nah ini ya dari Bu Waritsa ini ya sepertinya ya, betul ya. Nah ini ya terkait Permenkes yang terbaru ini ya. Nah BPJS wilayah malahan ini ya harus punya sertifikat ya, karena belum semua ya pelatihan USG dasar terbatas ini ya. Makanya koordinasi sama dinas kesehatan, dan kalau sertifikat attendant, sertifikat kompeten itu setelah 6 bulan ya mengumpulkan. Nah ini ada sejawat kita terkait TOT ya. Mudah-mudahan nanti Pokja USG Dr. Didin ya akan mengeluarkan petunjuknya ya. Mudah-mudahan bisa dengan pembelajaran jarak jauh ya. Etik gimana yang harus diajarkan, karena persoalannya kalau Dr. Rizky materinya sering bicara tentang ini ya, dasar USG ya, tentang fisikanya USG ya. Kemudian Dr. Elin biasanya ngajar apa materi? Hands-on saya. Oh ya, Dr. Elin hands-on. Yeah. Kemudian Dr. Agusul itu bicara tentang 6 prinsip dasar pemeriksaan ya. Jadi benar-benar keilmuannya. Kemudian saya tentang pelaporan dan rujukan. Nah, ada 3 materi dasar di sana ya, dan saya rasa ya semua SPOG saya yakin itu tahu, tapi poin-poin yang harus diajarkan itu ya harus tahu dulu ya, baru boleh mengajarkan ya. Kemudian yang berhak menyelenggarakan ya itu tadi ya, biar dinas kesehatan nanti yang ngontak POGI cabang setempat ya. Nah ini nanti ya belum ada ya di dalam Permenkesnya, belum ada apakah diulang tiap 5 tahun, 3 tahun seperti ATLS, ACLS ya. Kemudian badan yang boleh melatih sampai saat ini dinas kesehatan masih akan kontak langsung lewat POGI ya, POGI cabang setempat ya. Nah ini banyak sekali GP yang membuka praktek pribadi USG non obstetri. Ya. Nah ini juga ya, ini memang kalau dilihat dari kompetensi mereka memang levelnya level 4 ya, tetapi itu kan KKI-nya, tapi
di kita ini disebutkan jelas hanya boleh melakukan kesimpulan ya, tidak boleh melakukan diagnostik ya. Nah, Dan hanya kalau opsi misalnya terbatas ya, Dok. Jadi ya, kalau ginekologi ini enggak masuk memang. iya, pasti Ya. tidak masuk ya. Nah, itu nanti kalau terjadi sesuatu ya, mengambil kesimpulan dan kesimpulan itu bermasalah ya, pasti urusannya akan panjang ya terkait medico legalnya nantinya. Ya, itu yang harus dihati-hati oleh sejawat-sejawat kita yang GP yang hanya untuk kepentingannya dia saat ini saja ya, tidak ada urusannya dengan ANC terpadu, tidak ada kelanjutannya, tidak ada e-cohortnya atau pelaporan-pelaporan yang lain yang harus Dinas Kesehatan laporkan ya. Ya. Nah, ini tadi sama juga ya, GP, praktek mandiri, USG kehamilan, ini ya. Mungkin Dokter Elin juga bisa jawab ini, Dokter Elin, sekali lagi ini. Sebenarnya sama prinsipnya, Dok. Jadi apa namanya, GP itu dalam melakukan tugasnya di USG dasar terbatas ini sudah ada ketentuannya berdasarkan juknis dari Kemenkes. Ini sudah jelas ya, bagaimana koordinasinya, kemudian bagaimana posisinya di ANC terpadu dan juga tata laksana di kemudian hari. Nah, ini kalau memang membuka praktek mandiri swasta, dan apa namanya, kalau memang jadi ini nggak bisa dihentikan ya, Dok. Jadi misalkan dokternya itu di puskesmas, kemudian dia buka praktek mandiri. Nah, ini yang mungkin kontrolnya masih belum begitu baik gitu ya. Jadi untuk di praktek mandiri ini, dan ini kan juga aturannya juga baru ya, 2023 ini baru keluar juknisnya. Jadi mungkin nanti seiring berjalannya waktu akan dilakukan evaluasi dan monitoring di lapangan. Dan tentu saja seperti tadi aturan untuk berapa tahun sekali pembaharuan itu juga tidak ada sampai saat ini. Jadi nanti ya mungkin di kemudian hari nggak menutup kemungkinan begitu. Jadi yang diharapkan memang pelatihan ini hanya diberikan di vaskes primer yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan POGI supaya kita bisa controllingnya itu bisa lebih tepat gitu, Dok. Iya. Iya. Terima kasih Dokter Erlin ya. Ya. Baik sekali masukannya ya. Dokter Rizky mungkin ada tambahan terkait ini ya, terkait GP praktek mandiri ya, terkait apa yang Ya. sudah kita lakukan. Iya. Terima kasih, Dok. Jadi ya seperti katakan Dokter Elin sudah baik sekali. Jadi memang istilahnya pelatihan ini pun pasti seperti pedang bermata dua gitu, Dok. Artinya kita tuh berusaha tetap dalam artian meningkatkan kompetensi dokter umum, tapi saya yakin yang melakukan yang belum sesuai juknis ini pun pasti itu yang oknum, bukan semuanya enggak. Jadi memang artinya ya memang kita perlu ya bina ya, Dok, mungkin kita perlu kasih pemberitahuan bahwa memang hal-hal tersebut belum bisa dilakukan sampai saat ini karena tidak ada dasar hukumnya, dan bila itu dilakukan mungkin ya seperti Dr. Yusuf bilang nanti akan bisa terkena kasus medico legalnya bila ada sesuatu, dan itu kita kesulitan dalam membelanya ya Dr. Yusuf ya. Dr. Yusuf kan tim medico legal ID dan POGI ya, jadi pasti sangat paham sekali terkait ini. Jadi terkait pasti kadang kalau nggak ada dasar hukumnya nanti nggak bisa kita bantu, istilahnya seperti itu. Oke, seperti itu aja Dr. Yusuf. Iya. Kemarin ada kata-kata yang bagus ya. Saya Dokter Hari Paraton kemarin mengatakan ya, kayak kita nyupir di jalan ya, kita bawa SIM atau tidak ya selama nggak ketangkep ya banyak ya di jalan tuh yang pakai bawa mobil tapi nggak pakai SIM ya. Apakah itu benar ya? Intinya sih seperti itu, punya license enggak dia. Nah, kalau ada apa-apa itu pasti penegak hukum nomor satu yang akan ditanyakan ya legalitas kita untuk melakukan ini ya, menyopir ya. Dalam hal ini kan polisi ya. Pertanyaan nomor satu kan kalau terjadi kasus punya SIM enggak? Intinya kan seperti itu kan ya. Kemudian nanti akan panjang lebar kalau ke sana ya, intinya seperti itu ya. Jadi kita nggak usah bingung ya, misalnya ada GP yang melebihi kewenangannya, ada bidan yang melebihi ya. Nah semuanya itu ya mungkin semua itu bisa, tapi kayak banyak kan misalnya siapa ya anak-anak SMP naik motor kayak gitu ya, yang terlihat bisa, yang terlihat pandai ya, tapi dia nggak ada legalitas ya karena dia nggak punya SIM seperti itu ya, karena ya memang nggak ada SIM yang mereka pernah dapat seperti itu ya. Jadi kita pasti berpikiran yang baik ya,
ini juga baru jalan ya. Kemudian saat kita menjalankan saja ya, ini terhadap dokter-dokter yang sudah kita memberikan materi, kemudian hands on, itu mereka itu punya kekhawatiran yang sangat ya. Mereka itu kekakuan bagaimana memegang USG, ketakutan memberikan kesimpulan, ini bukan diagnosis ya. Mereka sendiri itu punya batasan kok, sebagian besar ya. Nggak malah happy yang mereka untuk memanfaatkan hal-hal yang di luar yang sudah kita ajarkan, itu kesannya enggak seperti itu ya. Betul ya, Dokter Elin, Dokter Rizky ya. Kekhawatiran mereka itu mereka diberi tanggung jawab dan mereka itu takut seperti itu ya. Takutnya apa? Kalau salah dan lain sebagainya, seperti itu ya. Ada komentar nggak selama ini kita memberikan pelatihan ya? Bagaimana sih terhadap dokter-dokter yang kita latih? Iya. Dokter Rizky dulu mungkin. Ya sedikit. Jadi ada betul sekali dikatakan Dokter Yusuf. Jadi ada teman-teman dokter umum itu ada yang malah mungkin ketakutan, mungkin ada juga yang mohon maaf, mungkin juga nggak tertarik gitu ya. Ada, betul sekali ada. Jadi kayak seperti nambah kerjaan ada yang juga berkebalikannya. Tapi ya memang artinya memang sangat ini ya tergantung minatnya. Artinya seperti yang tadi ada pertanyaan oleh Dokter Bernardus tadi itu mungkin karena hanya satu orang-orang itu aja atau mungkin penanggung jawab KIA-nya aja dilatih, itu ketakutannya misalnya beliau sudah bisa nanti dimutasi takutnya nah tidak ada serpannya istilahnya penggantinya. Maka Surabaya ini berusaha semua dokternya yang ada di puskesmas itu dilatih seperti itu dok. Tapi ya nggak semua itu happy seperti dikatakan Dokter Yusuf tadi itu. Oke, mungkin ada Dokter Lin ada tambahan. Iya dok. Iya, jadi memang teman-teman di Vaskes 1 itu banyak merasa justru terbebani. Tadi yang dikatakan Dokter Rizky ya, itu jadi apakah ini akan banyak misdiagnosis, kemudian bagaimana kita kalau kelewatan ada deteksi sesuatu, kita mesti nanya kemana, dan seterusnya. Jadi assurance ya, mereka tuh membutuhkan apa ya, kepastian itu mereka tuh bisa nanya kemana gitu kalau nanti ada sesuatu yang mereka ragu-ragu atau apa. Jadi kita tekankan, bolak-balik kita tekankan bahwa ini diharapkan justru jadi penunjang gitu ya, membantu. Dan kalau memang ada keraguan-raguan, ketidakpastian, kecurigaan, silahkan langsung merujuk gitu. Karena sistem rujukan itu tidak akan terkurangi ya dengan adanya USG ini. Jadi bukan berarti kalau apa namanya, dengan adanya USG maka mengurangi rujukan jadi tidak berjalan, tidak seperti itu gitu ya. Jadi justru ini membantu untuk mendetek adanya faktor resiko kehamilan yang sebelumnya belum terdeteksi, kemudian juga terkait dengan keluhan-keluhan yang dirasakan pasien yang selama ini mungkin tidak terfasilitasi langsung dievaluasi SPOG karena berbagai keterbatasan, sehingga akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, terutama ke janinnya. Jadi ini yang kita tekankan, dan kita juga sebagai pelatihnya juga harus berkomitmen itu tadi, balik lagi. Jadi kita selalu siap sedia kalau ditanyai teman-teman di FKTP, kemudian kalau ada yang berkonsultasi, dan juga dari pihak provider USG ini juga ini sangat-sangat berperan ya di di fungsi dari USG di FKTP. Jadi mereka sangat-sangat membantu tentang bagaimana jalannya komunikasi antara FKTP dengan SPOG-nya. Jadi ada juga yang memfasilitasi tentang online ya, Dokter Rizky ya. Jadi konsultasi secara online, mereka punya alat yang bisa langsung USG live dari FKTP itu ditampilkan ke SPOG yang dikonsuli misalkan. Itu ada. Jadi alatnya itu sudah terfasilitasi. Jadi ini harapannya adanya program ini, hubungan antara FKTP dan FKRTL itu justru jadi lebih baik lagi. Jadi sistem rujukan juga berjalan dengan lebih baik gitu ya. Dan memang tidak menutup kemungkinan akan banyak masalah di lapangan itu ya mungkin sangat bisa diprediksi. Tapi dengan adanya ketentuan-ketentuan yang sudah ada, kemudian juga kesadaran diri sendiri tentang bagaimana kewenangan klinisnya masing-masing, harapannya sih tidak ada yang melanggar itu terlalu jauh. Ini juga banyak komentar-komentar terkait itu ya dok ya. Jadi tentang bidan yang USG, kemudian GP yang USG di praktek mandiri, dan ini memang
terkait dengan tadi ya kesadaran atas kewenangan klinis dan bagaimana resikonya di mata hukum. Ini udah jelas sebenarnya diaturnya ya. Jadi tanggung jawab masing-masing kalau memang mau dilakukan tetap. Dan ini satu dok yang poin yang harus ditekankan bahwa sampai sekarang mungkin TOT tidak untuk semua SPOG, belum untuk semua SPOG. Mudah-mudahan ini jadi perhatian juga. Tapi sekali lagi yang ditekankan dalam pelatihan itu bukan hanya teknik USG, tapi sekali lagi bagaimana USG itu adalah bagian dari ANC terpadu. Bagaimana seorang GP melakukan USG itu harus mengetahui riwayat pasiennya dan advis tata laksana secara keseluruhan tentang kondisi kehamilannya dan hasil USG yang barusan dilakukan itu harus langsung dilakukan oleh GP yang memeriksa. Jadi bukan nanti yang meriksa A, kemudian nanti USG-nya di GP A, kemudian nanti tata laksana dan tindak lanjutnya nanti diserahkan ke orang lain lagi gitu. Jadi ini yang harus betul-betul dipahami gitu ya. Nggak mudah sebenarnya. Mungkin tepat pemikirannya teman-teman di FKTP ini adalah suatu beban gitu ya. Ada beban moral, di beban mental ya. Karena harus bisa mendeteksi yang sebelumnya nggak ada kewajiban seperti itu gitu. Jadi kita sama-sama lah di sini ya, kita sama-sama bagaimana membuat ini semua berhasil. Jadi bagaimana kita sebagai SPOG itu juga akhirnya terbantu dengan program ini di FKTP. Itu tidak lepas dari peran kita juga untuk memastikan hal ini berjalan sesuai aturan. Itu dok, kira-kira. Iya. Terima kasih Dokter Erlin. Ini sedikit ya kan banyak menyinggung tadi sudah ditampilkan Dokter Rizky, ini mengingatkan kita bersama di sini semua SPOG yang di sini ya. Intinya insya Allah nggak akan tumpang tindih, nggak akan yang kita itu akan kehilangan dan lain sebagainya ya. Karena poinnya yang diajarkan ya Dokter Agusul menampilkan ini ya. Jadi ya hanya 6 ini ya yang namanya USG dasar terbatas ini ya, tentang presentasi, DJJ, jumlah janin, plasenta, jumlah amnion, sama ukuran fetal biometrinya ya. Ini tadi sudah ditampilkan Dokter Rizky dan hanya ini ya, nggak nyinggung yang namanya ginekologi dan lain sebagainya ya. Jadi ini pun bukan menegakkan diagnosis, sekali lagi ya. Nanti urusan ekohort dan lain sebagainya itu saya rasa itu nanti ada bimbingan dari dinas kesehatan ya. Jadi bukannya kita itu harus ngoreksi apa yang dia isi ya, enggak ya. Karena memang kalau sudah dilatih, kalau mereka sudah 6 bulan ya sampai keluar, itu tetap ya kewenangan mereka tidak melakukan diagnosis, tapi membuat kesimpulan ya. Intinya screening, karena screening di awal itu kita tahu itu yang paling baik. Kemudian kapan mereka saat yang tepat merujuk ya, dan mereka hanya 2 kali ya mereka bisa melakukannya ya Dokter Erlin, Dokter Rizky ya. Jadi nggak terus-terusan mereka bisa melakukan pemeriksaan. Sambil ini ya sedikit ya, mohon maaf. Nah ini kan jelas ya, 1 kali tadi Dokter Rizky juga sudah menyinggungnya ya. Dan mungkin yang menarik karena ini loh, angka-angka ini ya, angka-angka ini yang 140.000, 80.000 ya, karena ada angka 140.000 ini USG ya, dan pasti ke sana semua ya. Kemudian kalau di FKTP ya, berarti selain puskesmas loh, kelihatan angkanya tinggi kan ya. Kalau berpikirnya ke sini semua ya, memang kita akan butuh juknis yang jelas dari BPJS ya. Jadi kalau melihat angka-angka di sini, akhirnya semua berlomba-lomba ya seperti itu. Sudah melupakan semua yang namanya ini harus terstruktur rapi, ada ekohortnya dan dalam pemantauan ya. Mudah-mudahan harapan ini bisa tercapai semua ya, sehingga apa-apa yang dikhawatirkan tidak terjadi ya. Tetapi ingat, ini kita bicara di koridor kita ini dokter di sini ya. Dokter ya yang sesuai dengan Permenkes ya, sama semua yang ngerjakan USG ya, secara legalnya, secara SIM yang mereka akan punya ya,
itu tetap di sini adalah dokter ya. Jadi perkara profesi yang lain mengerjakan yaitu pasti ya di luar aturan ya. Jadi kita tidak bicara siapa-siapa yang mengerjakan di luar aturan ya, karena akan repot ya, kita nggak bisa masuk di wilayah tersebut ya. Mungkin itu saja ya. Mungkin Dokter Rizky ada tambahan kesimpulan ya? Iya dok, mungkin terakhir sebagai penutup aja karena memang juga waktu juga. Jadi semoga cuma saya hanya bilang aja bahwa teman-teman SPOG tetap semangat ya dok. Maksudnya teman-teman SPOG juga tetap semangat dalam artian membantu atau berkolaborasi dengan teman-teman dokter umum di FKTP. Jadi dianggap sebagai partner dan dalam membantu untuk deteksi ataupun istilahnya pelayanan maternal kita akan menjadi lebih komprehensif lagi. Memang ada anggapan-anggapan yang mungkin di luar sana seperti menahan pasien itu, saya yakin itu tidak benar karena bisa kok kita bisa berkomunikasi dengan baik. Penting hanya komunikasi yang baik karena itu inti dari menurut saya USG dasar objektif dasar. Jadi biar teman-teman dokter umum ini lebih sering berkomunikasi, artinya mungkin silaturahmi gitu ya istilahnya. Artinya itu dalam tujuan yang sama, yaitu memang untuk istilahnya layanan ibu hamil kita itu jauh-jauh lebih baik lagi. Oke, seperti itu aja Dr. Yusuf. Ya, Dr. Erlin, mungkin ada kesimpulan? Ya dok, jadi terkait dengan pelaksanaan USG dasar terbatas di FKTP, maka kita sebagai SPOG hendaknya memang turut serta dalam membantu keberhasilan program tersebut. Ya ini dengan mengetahui sebenarnya USG dasar terbatas itu tujuannya bagaimana, kemudian batasan-batasannya apa, sehingga nanti pada saat kita diminta untuk melatih atau dibutuhkan bantuannya oleh POGI setempat dalam melakukan pelatihan terhadap teman-teman, juga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Dan juga harap turut sertanya dalam melakukan monitoring gitu ya. Jadi ini sangat-sangat dibutuhkan peran SPOG bagaimana untuk membina teman-teman di FKTP. Kemudian hal ini juga tadi sudah disampaikan Dr. Rizky, ini juga akan menunjang rujukan dini berencana yang baik, kemudian tata laksana yang lebih komprehensif untuk semua ibu hamil. Jadi harapannya nanti kita bersama-sama baik SPOG dan juga teman-teman di FKTP bersama-sama dapat berhasil untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Ya, kira-kira itu Dr. Yusuf dari saya. Yeah. Baik, terima kasih Dr. Rizky, Dr. Erlin ya atas diskusi kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan membawa manfaat. Kami ya mungkin mohon maaf moderator semua di sini ya yang Dr. Rizky dan Dr. Erlin mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab atau itu belum tepat mungkin ya mungkin bisa nanti disambung diskusi yang berikutnya ya, dan mudah-mudahan semuanya jelas ya. Tujuannya kita bekerja lebih hulu, tujuannya kita screening lebih awal, dan tujuan yang terakhir adalah bagaimana morbiditas dan mortalitas itu bisa kita tekan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya tutup, saya serahkan kembali ke moderator Dr. Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky, Dr. Erwin. Terima kasih semuanya, para guru sejawat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber, Dr. Hanifa Erlin, Dr. Rizky Pranadian, dan moderator Dr. Muhammad Yusuf. Apapun ya, program ini baru berjalan belum ada setahun, jadi kita sebagai anggota POGI tadi sudah ada aturan-aturan, petunjuk-petunjuk rambu-rambu yang sudah dibahas di acara TAS. Mari kita sama-sama mengawal. Pada prinsipnya adalah bagaimana program ini bisa mudah-mudahan bermanfaat dan sesuai peruntukannya begitu ya, untuk tujuan menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Baik, terima kasih para hadirin juga yang telah hadir TAS. Sampai jumpa pada acara TAS episode berikutnya setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Atas nama pembawa acara saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh.